Halo sobat, kali ini saya akan mereview sebuah film berjudul Special Female Force. Film bergenre action komedi yang rilis tahun 2018 ini menceritakan kisah sekelompok agen perempuan yang menyamar dan pergi ke sebuah hotel bintang 5 di Thailand untuk menyelidiki teroris geng internasional Gu Zijin atau lebih dikenal dengan panggilan Mr. President. Baku tembak dan ledakan yang disengaja di hotel tersebut telah membunuh beberapa agen perempuan kecuali pemimpin mereka yaitu Madame Fong serta Gu. 25 tahun kemudian, Madame Fong bertemu dengan sekelompok gadis dan melatih mereka sebagai muridnya. Sekarang dia punya misi untuk menangkap teroris yang dinantikannya pada 25 tahun yang lalu. Yuk langsung kita ulas filmnya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Scene pertama kita diperlihatkan suasana tenang di sebuah kolam renang salah satu hotel di Thailand. Di sini diperlihatkan banyak sekali para wanita berkeliaran berbikini ria di sekitar kolam renang. Seketika lagi asik-asiknya menikmati pemandangan sekitar, seketika suasana berubah mencekam dengan kehadiran satu geng penjahat yang diketuai oleh Mr. President. Dan ternyata para wanita berbikini itu kebanyakan mereka adalah unit pasukan khusus kepolisian Hong Kong yang sedang menyamar untuk menangkap geng penjahat yang hadir itu. Baku hantam, baku tembak pun terjadi. Dan adegan ditutup dengan banyaknya kematian dari pasukan kepolisian wanita hingga menyisakan Madame Fong dan Fu, dua agen wanita yang masih hidup dalam insiden itu. Di sini, geng penjahat dan Mr. President yang diincar pun berhasil lolos. Scene beralih ke 25 tahun kemudian. Di adegan ini kita menyaksikan sekumpulan wanita yang sedang mengikuti seleksi untuk penerimaan polisi wanita. Mereka pun dilatih dengan sangat keras di kamp pelatihan. Tim pelatih diketuai oleh Madame Fong sendiri. Dia membagi mereka beberapa tim A, B, C, dan D. Di sini kita akan berfokus ke tim D. Mereka terdiri dari Ting, Cat, Ling Ling, Fa, Ho, dan si gemuk Honey. Fa sendiri adalah anak dari anggota kepolisian yang tergabung dalam tim Madame Fang 25 tahun yang lalu. Dan ibunya Fa adalah salah satu yang terbunuh dalam kejadian itu. Dia masuk polisi karena ingin balas dendam dan menangkap Mr. President karena telah membunuh ibunya. Disinilah hari-hari mereka dihabiskan di kamp pelatihan. Banyak kejadian lucu dan konyol yang mereka lalui di sini. Seperti Honey ketika latihan lari selalu tertinggal di belakang karena badannya yang gemuk. Dan ketika latihan melompat dengan tali, Honey lagi-lagi dengan badan yang gemuk sangat susah untuk mencapai jaring yang berada di depannya. Suatu hari ketika mereka lagi makan siang, mereka diganggu dan dirayu oleh para lelaki. Si Honey yang tidak terima teman-temannya diganggu pun akhirnya marah dan mengajak para lelaki itu bertanding makan. Saking marahnya si Honey, dia menyemprotkan makanan yang dikunyahnya ke wajah pria itu. Dan sambil tersenyum, Honey dan teman-temannya pun bergegas pergi setelah berhasil mempermalukan para pria itu.
Di satu scene ada adegan ketika Ting yang terhebat dan terkuat di tim D dirayu oleh tim A untuk mengkhianati teman-temannya masuk ke tim mereka. Si Ting tidak menjawab dan hanya bengong. Lanjut ke hari berikutnya pelatihan. Peraturannya mereka semua diberi tugas untuk mengumpulkan bendera. Masing-masing bendera berbeda nilainya tergantung warna bendera yang didapat. Dan bendera berwarna hitamlah yang paling banyak nilainya. Setelah aba-aba dimulai, masing-masing tim pun berlarian untuk mencari bendera yang telah disembunyikan tim pelatih di sekitar area hutan. Di sini, tim D bisa mengamankan bendera dengan poin tertinggi karena mereka menemukan bendera warna hitam. Tapi Ting yang memegang bendera itu lebih memilih untuk mengkhianati teman-temannya dan menyerahkan bendera hitam itu ke tim A dengan berharap dia bisa masuk ke tim A. Tim D pun tanpa bendera hitam yang sudah di tangan tim A itu mendapat poin terendah di antara tim-tim lainnya. Di sini rupanya tim A bersandiwara dan mengatakan kepada pelatih bahwa mereka tidak pernah mengajak Ting untuk masuk ke tim A. Dan Ting pun menangis menyesal. Di satu sisi dia telah mengkhianati teman-temannya dan di sisi lain dia juga apes banget karena tidak masuk ke tim A. Akhirnya Ting berlari hingga ingin pulang karena malu dan sedih telah mengkhianati teman-temannya. Tim D pun mengejar Ting. Mereka tetap mau menerima kesalahan Ting. Ting pun meminta maaf kepada mereka karena telah mengkhianati mereka. Tim D memilih untuk memaafkan Ting. Mereka berkumpul lagi menjadi satu tim. Di sini mereka baru merasakan dan sadar apa itu arti persahabatan. Hari lainnya mereka latihan menembak. Di sini tim D tersesat dan masuk ke tempat penjahat yang baru saja menyandera satu keluarga. Tim D belum sadar bahwa itu adalah penjahat sungguhan. Mereka berpikir ini hanyalah penjahat palsu dalam latihan. Mereka pun bekerja sama membantu sandera dan menghajar para penjahat. Pelatih pun menelpon mereka menanyakan di mana. Tapi pelatih mendengar suara tembakan dan langsung saja menelpon polisi meminta bantuan. Dan ia pun segera bergegas ke TKP. Bala bantuan pun datang, tim D dan sandera pun selamat. Di sini pelatih mengeluarkan mereka dari pelatihan. Karena kelalaian mereka membuat salah satu sandera hampir mati, mereka pun dikeluarkan dari akademi kepelatihan. Saat mereka mau pulang, mereka dihampiri oleh seorang bapak-bapak bernama Wong. Dia mengaku anggota kepolisian dan memilih mereka berenam untuk masuk ke agen khusus kepolisian Hong Kong. Mereka diberi tugas untuk memburu geng presiden yang sedang melakukan misi kejahatan di Malaysia. Mereka berenam pun berangkat ke Malaysia ditemani oleh Pak Wong. Sampainya di Malaysia, mereka segera melancarkan misi untuk menangkap Mr. Presiden. Baku hantam tak terelakkan dan geng presiden berhasil kabur dengan membawa serta Ling-Ling yang disandera mereka. Scene beralih ke tempat persembunyian Mr. Presiden yang berada di sebuah kapal di lautan. Ling disanderanya di sebuah kamar, tapi ia berhasil membuka kunci kamar dengan alat seadanya, dan ia pun berhasil kabur dengan melompat ke laut. Sesampainya Ling-Ling di daratan, ia dengan pakaian seadanya harus berjalan mencari teman-temannya. Saat sudah lama berjalan, Ling-Ling menemukan teman-temannya. Tapi di sini mereka dihadang oleh geng presiden. Mereka juga berada di sana dan saling tembak-menembak. Hingga Honey terkena tembakan di lehernya dan boom, ia pun meninggal. Mayat Honey diratapi oleh teman-temannya dengan kesedihan yang sangat mendalam. Mereka seolah-olah telah kehilangan salah satu anggota keluarga mereka.
Keesokan harinya, tempat kediaman mereka dikepung anggota kepolisian Malaysia yang bekerja sama dengan kepolisian Hong Kong untuk menangkap mereka. Kepolisian Hong Kong mengatakan bahwa misi mereka adalah misi ilegal dan nama mereka tidak terdaftar dalam unit kepolisian Hong Kong, hingga membuat mereka bingung dan menanyakan kepada Pak Wong. Pak Wong pun menjelaskan bahwa ia telah dipecat dari kepolisian 20 tahun yang lalu dan ini hanyalah misi balas dendam pribadi kepada Mr. Presiden yang telah membunuh istrinya. Pak Wong pun meminta maaf kepada mereka baru menjelaskan sekarang. Mereka berlima dan Pak Wong pun diborgol dan ditangkap polisi. Di dalam perjalanan mereka dikawal oleh tim A1 angkatan mereka dulu. Di sini tim A atas perintah atasan mereka, Madam Fong menyuruh mereka berlima melarikan diri. Tim A merekayasa seolah-olah mereka berlima merebut senjata dari tim A dan kabur. Mereka berlima langsung bergegas ke tempat penyimpanan senjata dan berangkat ke bandara menyusul Mr. Presiden yang hendak melarikan diri. Setelah melakukan pencarian di bandara, akhirnya geng Mr. Presiden pun ditemukan. Di sini terjadilah baku hantam yang sengit. Mr. Presiden pun berusaha melarikan diri, tapi mereka berlima tidak patah semangat dengan berusaha menangkap Mr. Presiden. Baku hantam tak terelakkan dan endingnya Mr. Presiden berhasil mereka lumpuhkan. Balas dendam kematian ibunya Fa pun tuntas. Dengan kejadian itu, mereka berlima pun diterima kembali menjadi anggota kepolisian Hong Kong karena jasa dan keberanian mereka menangkap penjahat besar. Mereka berlima berhak mengabdi untuk negaranya. Mereka ditempatkan di satuan unit khusus tim B dan mereka bersorak gembira karena berhasil menjadi anggota polisi kembali. Cerita pun selesai. Kisah persahabatan itu kadang bagaikan Tom and Jerry ya teman-teman. Mereka usil satu sama lain, menyakiti satu sama lain, tetapi mereka tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Sampai jumpa di video saya selanjutnya guys.